Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kemarin Gus Zaini di dalam channelnya masih mempertanyakan tentang dalil kitab sezaman di dalam pembahasan nasab. Dalam judulnya ketepel terbalik. Langsung saja ini kami bacakan ya, kitab Irsyadus Syari karya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Silahkan Gus Zaini baca dari halaman 18 sampai halaman 30. Ini banyak mengupas tentang secara spesifik kitab sezaman. Yang pertama kita ambil dalilnya dulu. Wa hadzal ma'na alladzi asyara ilaihi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu haitsu qala man kana muttabi'an falyattabi' man madha. Siapa yang akan mengikuti maka dia harus mengikuti apa yang ada pada sebelumnya. Ini secara spesifik Hadratus Syekh menerangkan wa hakadza fi kulli tabaqatin, dan seperti inilah di setiap tabaqah, tahapan-tahapan, i'tamadal ulama'u, para ulama bersandar alaman qablahum, kepada ulama sebelumnya. Wal aqlu yadullu ala husni dzalika li'anna syari'ata la tu'rafu illa bin naqli, kecuali dengan menukil wal istinbati dan istimbat. Ini yang secara spesifik. Wan naqlu, adapun menukil atau mengambil qaul, la yastaqimu, maka tidak akan lurus atau tidak benar, illa bi an ta'khudha, kecuali dengan cara mengambil kullu tabaqatin, setiap tahapan-tahapan itu amman qablaha, dari sebelumnya, bil ittisali, dengan nyambung. Mengenai persoalan DNA sudah dibahas di dalam Muktamar NU 20 tahun yang lampau, bahwasanya DNA memang tidak bisa untuk mengisbat sebuah nasab, tetapi untuk membatalkannya bisa. Ini dari perkembangan ilmu pengetahuan, identifikasi person, yang pertama dari sidik jari, yang kedua dari retina, yang perkembangan yang paling mutakhir adalah dari DNA. Saya pikir tinggal baca ya. Masalah DNA ini, dalam kitab ini tidak ditemukan narasi harus ada ulama yang sezaman. Ada di halaman 23. Yang kalau di bahasa Indonesia kan adalah tingkatan-tingkatan keabsahan nasab atau kebenaran sebuah nasab. Watan qasimu ila arba'in darajatin, dan itu ada 4 tingkatan. Jadi kita bicara yang satu saja dulu, yaitu yang an-nasabus sahih. Satu, an-nasabus sahih walladzi thabata bil bayyinah asy-syar'iyyah, yaitu nasab yang ditetapkan atau sah berdasarkan pembuktian secara syariat. Apakah pembuktian secara syariat itu adalah kitab sezaman? Oh enggak. Apakah DNA? Enggak. Di sini kalimatnya ada kelanjutannya. Apa itu? As-sahihah, yang benar. Jadi batasan pertama adalah bukti yang benar secara syariat. jadi jawabannya tadi ya sudah saya baca. Abin bi'ibnin. Nah, ini juga bicara dia abin bi'ibnin atau iqraru abin bi'ibnin. Bukankah ini adalah sebuah logika, dibutuhkannya sebuah bukti-bukti daripada nasab yang sezaman? Karena nggak mungkin kan iqraru abin bi'ibnin kalau tidak sezaman. Ini juga merungkat logika pembenaran terhadap pertanyaan mana dalil kitab sezaman. Walam yu'arad, dan tidak ditentang, atau kita baca walam yu'arid, dan tidak menentang minan nasabati,
Ya, minan nasabah itu minnya bisa ziyadah ya, yaitu tidak ditentang oleh ulama nasab atau ahadun minan nasabah. Tidak ada ulama nasab yang menentangnya. Bibayinatin, di mana penentangan itu berbasis atau menggunakan bayinah. Bayinah itu apa? Bukti. Bukti apa? Yang di atas itu. Mengenai tidak ada yang menentang terhadap klan Ba'alawi pada zaman dahulu, mana mungkin ulama menentang, karena memang tidak ada yang ditentang. Dulu belum diisbat. Tidak ada satupun nakobah yang mengisbat klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan hari ini, bahwa ada Rabithah Alawiyah yang mempunyai sebuah lembaga maktab daimi mengisbat klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka muncullah Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan tesisnya merungkat atau menafikan terhadap isbat maktab daimi tersebut. Dan harus dicatat, sampai hari ini tidak ada ulama, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama, yang menolak tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman ini sama halnya dengan ijma' sukuti. Dan ini ada lagi, Mereka masuk kategori ini, masyhur bil ilmi, bil amanah dan sebagainya. Kalau itu ditolak, berarti mereka dianggap bukan orang benar, atau mereka dianggap bukan orang yang punya keutamaan, atau mereka dianggap bukan orang yang dari keluarga yang baik. tidak mengikuti kaul ulama yang disebut oleh Ghuzaini, ini bukan berarti merendahkan. Apalagi di dalam kitab ini juga disebutkan, wa idza ta'ayyana al-i'timadu ala qawilis salafi fala budda min an takuna qawluhumul lati yu'tamadu 'alaiha marwiyatan bi isnadin sahihin aw mudawwatan fi kutubin masyhurah wa an takuna makhdumatan. Ya, silahkan Ghuzaini baca di kitab Irsyadus Sari ini. Jadi bukan berarti merendahkan ulama ketika kita tidak mengikuti kaul mereka. Bahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitab ini pula, di bab yang terakhir, adalah sangat melarang terhadap adanya kentong. Bahkan menganalogikan iman zilatil khinzir. Tetapi bisa kita lihat bahwa seluruh musola, seluruh masjid di Indonesia justru ada beduk dan kentong menjadi identifikasi sebagai masjid NU. Tidak mengikuti sebagian daripada qaul Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bukan berarti kita menentang atau merendahkan. Ini justru membuktikan bahwa di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh al-asobiyah atau mengkultuskan orang per orang, wal ghulu dan kumoluhur atau berlebihan di dalam menyikapi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Sekali lagi, nggak segitunya lah kalau kita tidak mengikuti salah satu qaul dari ulama, bukan berarti kita merendahkan, tetapi kita mengambil qaul yang lebih arjah atau ada takkid atau tidak di dalam pembahasan-pembahasan persoalan-persoalan qaul ulama tersebut. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.